Perkenalkan, nama saya Kade Dwi Bagus Ananta Udayana dari Institut Teknologi Bandung, cabang Lomba Desain Web. Web yang saya buat berjudul Dr. Hub. Selanjutnya saya akan menjelaskan kegunaan dari web yang saya buat, fitur-fitur yang tersedia, dan proses pembuatannya. Web aplikasi Dr. Hub merupakan web aplikasi yang bisa menjawab dan membantu masyarakat Indonesia pada kondisi pandemi saat ini. Web aplikasi ini memiliki 4 fitur utama, yaitu bantuan cepat COVID-19, konsultasi penyakit, mencari obat, dan membaca artikel kesehatan. Sehingga diharapkan web aplikasi ini bisa berguna bagi masyarakat yang ingin mencari bantuan cepat COVID-19, menanyakan penyebab keluhan-keluhan yang dialami, atau konsultasi penyakit, mencari obat secara online agar masyarakat juga bisa mengurangi untuk keluar dari rumah, dan terakhir membaca artikel kesehatan untuk meningkatkan wawasan masyarakat tentang kesehatan. Selanjutnya saya akan mendemokan fitur-fitur yang ada dalam website ini. Yang pertama adalah bantuan COVID-19, bisa diakses dari navbar ataupun dari header. User akan diminta untuk mengisi data diri, dan user akan diberikan constraint berupa tidak bisa mengosongkan data diri, sehingga button next akan di-disable. Saya coba isi. User akan diminta untuk memilih bantuan apa. Saya coba tabung oksigen, lalu user akan diberikan feedback dan akan dihubungi lewat email dan WA. Saya coba kembali ke halaman utama, lanjut ke fitur kedua, yaitu konsultasi penyakit. Bisa diakses dari header ataupun dari navbar. Saya coba dari navbar. User akan bisa mengisi keluhan-keluhannya, seperti sakit kepala, dan next. Saya coba next saja. Lalu user juga bisa melihat jawaban sebelumnya dengan menekan button back. Saya coba lagi. User akan diminta untuk mengisi gejala penyerta lainnya. Coba isi. Lalu user akan diberikan feedback tentang kemungkinan penyakit yang dideritanya. Dalam hal ini adalah COVID-19. Lalu user akan diarahkan untuk halaman obat COVID-19 ataupun artikel COVID-19. Saya coba kembali ke halaman utama. Lalu fitur ketiga adalah artikel. Bisa diakses dari header ataupun dari bawah sini. Di sini ditampilkan artikel-artikel yang tersedia. Bisa lihat lebih banyak, akan berpindah ke halaman list artikel. Lalu user akan bisa melihat daftar artikel yang tersedia ataupun artikel populer lainnya. User juga bisa mengisikan keyword untuk mencari artikel ataupun bisa baca selengkapnya. Akan berpindah ke halaman detail artikel. Di sini adalah blog artikel dan artikel terkaitnya. Fitur keempat adalah membaca obat, mencari obat. Mencari obat bisa diakses dari header ataupun dari bawah sini juga. Saya bisa lihat semua untuk mencari obat. Di sini akan pindah ke halaman list obat. User juga bisa menambah obat yang ada dalam halaman dengan menekan button selanjutnya. Atau user juga bisa mengisi keyword untuk mencari obat. User juga bisa memfilter obat bisa berdasarkan tipe penyakitnya. Misalnya flu, dan sebagainya. User juga bisa melihat detail obat dengan menekan kartu obat. Lalu user akan diperlihatkan halaman detail obat. Di sini ada nama obat, harga, deskripsi, aturan pakai, dosis pakai, dan sebagainya. User juga diberikan constraint bahwa tidak bisa menginputkan bilangan negatif, ataupun ketika angkanya masih 0, maka button masukkan keranjang dan beli masih disable. Tambah barangnya, lalu bisa masukkan keranjang. Tapi user belum login, sehingga harus login terlebih dahulu. Nah, sekarang user bisa memasukkan keranjang ataupun membeli obat. User akan berpindah ke halaman keranjang. Di sini ada total produk dan harga total produk. Lalu user bisa gunakan voucher, tetapi belum memiliki voucher. User juga bisa melanjutkan pembayaran dengan diberikan instruksi pembayaran. Lalu user juga bisa menghapus dari obat dari keranjang dengan menekan button hapus. Maka total produk akan 0 dan harga menjadi 0 juga. Maka user tidak bisa menggunakan voucher dan lanjutkan pembayaran. User juga bisa memilih mencari artikel dari sini, ataupun user juga bisa melihat keranjang dari sini. User juga bisa membuat akun dengan menekan logout dulu dan buat akun. User juga bisa mengakses website ini dengan menggunakan keyword ini, drhub.com. Selanjutnya saya akan mendemokan source code yang saya telah buat. Berikut source code aplikasi yang telah saya buat.
di mana aplikasi menggunakan bahasa JavaScript dengan library React.js. Aplikasi juga bertipe single page application, di mana single page application berarti ketika kita meload setiap halaman tidak perlu merender setiap komponen dari halaman tersebut. Jadi kita hanya merender komponen-komponen yang berubah. Source utama dalam membuat web ini berada dalam folder SRC, di mana terdapat 3 bagian dalam membuat web aplikasi ini. Yang pertama ada komponen. Komponen berisi tentang komponen-komponen yang akan ditampilkan pada setiap halaman, seperti action, copyright, header, navbar, obat, bantuan pertanyaan, anamnesis pertanyaan, dan sebagainya. Lalu juga ada folder konteks yang berisi tentang data dummy yang akan ditampilkan dalam web aplikasi, seperti data blog, data obat, dan sebagainya. Lalu juga ada folder pages yang berisi tentang halaman-halaman dalam aplikasi, seperti halaman landing, halaman keranjang, detail obat, bantuan, autentikasi, login, ataupun register, artikel, anamnesis atau deteksi penyakit, list artikel, obat page, dan sebagainya. Halaman ini akan dipanggil pada halaman app.js, lalu akan dipanggil pada halaman index.js. Sekian dari presentasi web aplikasi saya berjudul Dr. Hub. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.